Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dialah yang menciptakan manusia dari tanah, meniupkan ruh ke dalamnya, dan mengkaruniakan nikmat yang tiada tara. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita yang membawa risalah Islam sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan khutbah yang berisi dua hal penting dalam hidup kita sebagai umat muslim, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan ikhlas dalam beramal. Dua hal ini tidak hanya menjadi kewajiban seorang mukmin, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah untuk mentauhidkannya. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu berkatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik aku di waktu kecil." Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban kita sebagai orang tua adalah sangat besar. Mereka adalah sebab keberadaan kita di dunia ini. Melalui kasih sayang mereka, kita dibesarkan, dirawat,
dan diajarkan hingga mampu berdiri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian beliau ditanya lagi, "Setelah itu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ditanya lagi, "Setelah itu siapa?" Rasulullah tetap menjawab, "Ibumu." Ditanya keempat kali, barulah beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya dilakukan ketika mereka masih hidup, tetapi juga setelah mereka meninggal dunia. Ada beberapa bentuk bakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berbuat baik kepada mereka selama hidup. Ini meliputi mulai dari berbicara dengan lembut dan sopan, dan kita menghormati pendapat apa yang mereka sampaikan kepada kita. Dan apabila mereka meminta kebutuhan atau meminta bantuan kepada kita, maka bantulah mereka. Dan jika mereka lemah atau dalam keadaan sakit, maka rawatlah mereka sampai mereka sembuh. Yang kedua, mendoakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menunaikan wasiat mereka. Jika mereka memiliki wasiat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Yang keempat, menjaga silaturahmi dengan keluarga dan sahabat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk bakti yang paling besar kepada kedua orang tua adalah menyambung hubungan dengan teman-teman baik mereka. Hadis riwayat Muslim. Namun, berbakti kepada orang tua tidak berarti kita mengikuti mereka dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sajibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabilan lama anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fattabi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surah Luqman ayat 15. Pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada mereka adalah satu amal yang paling besar. Salah satu amal yang paling besar dan diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi. Jika kita menginginkan hidup yang penuh keberkahan dan kebahagiaan, maka berbuat baiklah kepada orang tua kita. Jangan pernah melupakan jasa mereka.
meskipun kita telah dewasa dan berhasil. Yang bagian kedua adalah ikhlas dalam beramal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas adalah inti dari setiap amal yang dilakukan oleh umat Muslim. Tanpa keikhlasan, amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amal yang kita lakukan, tanpa ada keinginan untuk mendapat pujian, penghargaan, atau balasan surgawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ada beberapa tanda-tanda keikhlasan yang dalam beramal. Yang pertama, amal tidak berubah meski tidak ada yang melihat. Orang yang ikhlas akan melakukan amal baik meskipun tidak ada yang memujinya. Yang kedua, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Orang yang ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tetap beramal meski menghadapi kesulitan. Amal yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan terganggu oleh rintangan dunia. Cara meningkatkan keikhlasan adalah hal yang sulit untuk dijaga karena hati manusia itu sangat mudah berubah. Ada beberapa cara untuk meningkatkan keikhlasan hati di dalam diri kita. Yang pertama, selalu memperbarui niat sebelum beramal. Pastikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Doa adalah senjata terbaik seorang muslim. Yang ketiga, menghindari ria, ujub, dan sum'ah. Amal yang disertai ria atau pamer, ujub atau bangga diri, atau sum'ah ingin dikenal, akan menggugurkan pahala amal tersebut. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin mudah bagi kita untuk menjaga keikhlasan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan dua hal penting yang telah disampaikan. Sudahkah kita benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita? Sudahkah amal kita yang telah kita lakukan selama ini benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju keberkahan hidup, sedangkan ikhlas beramal adalah syarat yang diterimanya amal ibadah kita. Mari kita jadikan khutbah ini menjadi sebagai pengingat untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua, dan memperbaiki niat dalam setiap amal yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Dengan begini berakhirlah khutbah kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.